Ya, kita mau ngomongin soal ramalan ini Pak hari ini. Silakan. Ya. Halo Sobat Media, berjumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik kabar buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Iya, di tangan saya ada kartu tarot ini namanya. Jadi beberapa orang percaya kalau kartu tarot ini bisa meramal, bisa mengetahui apa yang terjadi hari esok atau yang akan datang dari diri seseorang, mulai dari pekerjaan, karir, keuangan, rumah tangga, hubungan persahabatan, dan masih banyak lagi. Nah, banyak orang ingin diramal, sebenarnya karena mereka ingin tahu apa sih sebenarnya yang akan terjadi dalam hidup mereka. Selain tarot, juga ada ramalan-ramalan lain yang sangat bertebaran di media sosial. Ada ramalan zodiak, ada ramalan sio, ada ramalan yang lain ya, ada primbon, seperti itu. Jadi fenomena ini cukup menarik ya, karena tidak hanya ini berkaitan dengan seseorang dari agama tertentu, bahkan banyak juga anak-anak Tuhan yang ingin juga diramal. Dan ramalan-ramalan seperti ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita. Tidak hanya di Asia, di Eropa pun, orang-orang Barat, mereka juga menggunakan ramalan-ramalan ini. Nah, berkaitan dengan ramalan ini, Sobat Media, kita mau membahas sebenarnya apa kata Alkitab. Khususnya dalam kitab Amsal, berbicara tentang hari esok. Apakah kita mau menggantungkan hidup kita pada ramalan atau pada harapan kita kepada Tuhan yang memiliki hidup? Nah, tema kita hari ini dalam rubrik kabar buku adalah hari esok. Dan masih kita akan membahasnya dari buku Jujur Melangkah, 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Dan sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro, yang beliau juga adalah penulis dari buku ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah hadir. Ya. Kita sudah mengawali tadi dengan ramalan-ramalan. Jadi Sobat Media juga ya, ramalan ini kan dari seorang peramal. Seseorang ingin diramal, kemudian sang peramal dengan random mengacak kartu lalu menerjemahkannya, dan biasanya juga peramal akan menggunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan, yang positif, sehingga orang yang ingin diramal kemudian menjadi ketagihan ingin diramal dan selalu menggantungkan, oh ramalan untuk hari esok saya seperti apa. Nah, ini Pak Yoel, jadi ketika Bapak membuat tulisan ini dengan tema hari esok, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menulis renungan ini? Ya, sebenarnya karena Amsal yang bilang ya, jadi saya mencoba untuk mengupas ayat demi ayat dalam kitab Amsal, dan dinyatakan di sana memang yang dikatakan Ibu tadi bahwa janganlah memuji diri karena hari esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari itu. Nah, yang menarik adalah sebetulnya manusia itu kan ingin besok itu lebih baik daripada hari ini. Padahal besok itu belum datang. Esok hari itu misteri. Tapi kadang-kadang manusia merasa perlu tahu pada hari ini. Mungkin agar dia merasa lega. Mungkin kalau besok ternyata ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bisa menyiapkan diri. Dan karena itu banyak orang menjadi ingin diramal ya, atau ingin tahu sih apa yang terjadi besok. Tapi sebetulnya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Iya, itu. Ya memang pada umumnya
antara soal penasaran atau ingin tahu dengan hari esok, kemudian banyak orang ingin diramal juga. Nah, umumnya ini kan banyak orang penasaran apa yang terjadi. Barangkali saya juga penasaran apa yang akan terjadi dengan saya di hari esok. Lalu orang itu mencoba mencari tahu melalui ramalan-ramalan ini. Nah, ini kan tadi saya sudah juga sampaikan, ini nggak cuma orang dari agama lain orang Kristen pun banyak yang ingin diramal-ramal seperti ini. Itu bagaimana itu Pak kalau dikaitkan dengan Amsal ini? Iya, pertanyaannya adalah sejatinya bagi seorang Kristen masa depan itu sudah pasti. Masa depan itu ada di tangan Tuhan, itu yang pertama. Lalu berkait dengan masa depan, maka yang menjadi penting bagi seorang Kristen adalah menyiapkan masa depannya itu hari ini. Jadi ketimbang kita meramal apakah besok akan kecelakaan, apakah besok akan dapat lotre begitu ya mending kita melakukan sesuatu pada hari ini agar besok kita terhindar dari persoalan-persoalan besok sekiranya ada gitu ya. Ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau memang misalnya besok kita ujian dan kita merasa belum siap ujian, maka hari ini baik kita belajar dan kita tidak perlu meramal kan apakah besok kita akan gagal atau tidak ujian. Karena kegagalan atau keberhasilan besok sebetulnya ditentukan dengan hari ini. Jadi ya hiduplah hari ini sebetulnya. Jadi kalau misalnya besok mau ujian, bukannya kita terus cari-cari ramalan apakah besok mau lulus atau tidak gitu ya. Tapi kalau hari ini kita belajar dan kita yakin kita bisa melewati ujian itu ya pasti akan lulus. Belum tentu. Jadi kalau besok kita ujian, kita sudah belajar sungguh-sungguh, dan ternyata gagal juga, percayalah itu kehendak Tuhan. Nah, persoalannya adalah banyak orang besok akan ujian, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, dan ternyata gagal, dan dia menyalahkan Tuhan. Belum tentu. Kemungkinan ini bukan karena Tuhan ingin dia gagal, tapi dia sudah menyiapkan kegagalan dengan tidak melakukannya. Jadi saya selalu bilang sama murid saya, kalau dirimu gagal, jangan buru-buru mengatakan itu kehendak Tuhan. Jangan-jangan kita menyumbang banyak tuh, tidak persiapan, dan kalau nggak ada persiapan, nah anak saya pernah gitu ya, dia tidak belajar dan hasilnya baik. Dan dikatakan pada saya, tuh Pak, nggak belajar aja hasilnya baik. Saya katakan, ya itu anugerah gitu ya, dan jangan diulangi lagi, karena itu kalau diulangi lagi ya sebuah kesalahan, dan pasti bodohlah rasanya ada hal yang penting dalam hidup kita, tapi kita tidak menyiapkannya dengan baik. Iya, artinya mau itu gagal atau berhasil, yang penting hari ini kita sudah menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Iya. Bahkan kalau gagal, kita bisa lega ya, karena ya emang itu kehendak Tuhan. Jadi bisa memahami, artinya secara pribadi bisa memahami mengapa ini bisa gagal, mengapa betul. Ini bisa berhasil. Baik gagal maupun berhasil ya kita sudah mengusahakannya. Betul. Ya, kemudian di dalam buku Jujur Melangkah ini Pak kan dikatakan bacaan ramalan itu seringkali memang bernada positif gitu. Nah, hal ini tentu dipahami oleh orang sebagai motivasi hidup. Orang yang mendapatkan ramalannya positif dengan kata-kata yang positif ya dianggap ini sebagai motivasi. Kalau tidak baik ya itu sebagai persiapan gitu ya, persiapan bagi kita. Nah, itu untuk fenomena yang seperti ini bagaimana Pak ini penjelasannya? Teorinya semua peramal pasti meramalnya baik. Saya coba teliti ya, jarang ada peramal yang meramalkan hal yang buruk. Jarang sekali. Kalaupun hal yang buruk pasti agak samar-samar. Tapi ketika dia meramal, dia akan meramalkan hal yang baik, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah dia mesti tawakal, dia mesti kerja keras, dia mesti persiapkan segala sesuatunya. Nah, ketika ternyata ramalannya benar, orang itu dipuji karena ramalannya benar. Padahal teorinya kalau semuanya sudah baik, ya pasti persiapannya baik, hasilnya pasti baik tanpa perlu ramalan gitu kan.
Karena logika sederhana lah, persiapan yang baik itu 50% dari keberhasilan kan. Dan saya lihat peramal-peramal itu begitu. Dan ketika ramalannya berhasil, mereka dipuji. Bahkan orang yang minta ramal juga senang begitu ya. Terus datang lagi dan memberi dana gitu kan. Dan akhirnya, tapi sebetulnya yang dikatakan oleh peramal itu ya benar, bahwa Bapak akan naik pangkat, caranya begini, tawakal, berdoa dan segala macam. Jadi jarang sekali ramalan itu buruk. Saya belum pernah, ya pernah sih, tapi kalaupun tentang artis A, ya dia mengatakan artis A gitu kan. A kan banyak gitu ya. Semua orang juga namanya, setidaknya banyak orang namanya A gitu kan. Nah, artis A atau artis terkenal, tapi dia nggak menyebutkan. Kalau perihal kegagalan, penyakit, dia jarang sekali mengatakan spesifik gitu tuh. Biasanya itu di akhir tahun gitu mau awal tahun gitu banyak sekali peramal-peramal yang diundang di media, di televisi, yang akan terjadi dengan bangsa kita nanti di tahun yang baru nanti, kemudian pemimpinnya bagaimana gitu ya. Walaupun memang saya secara pribadi melihat sebenarnya ramalan itu kan ya namanya ramalan ya Pak. Mau benar atau tidak kan kita tidak ada yang tahu gitu tentang yang akan terjadi. Iya, dan saya pernah jadi wartawan ya. Jadi ada satu buku tebal, itu isinya adalah zodiak gitu ya. Jadi ada teman saya yang bertugas untuk mengutip aja dari situ. Jadi bintang ini, hari ini begini kalimatnya, ya dikutip aja. Dan kita tahu ada dua orang yang tanggal lahirnya sama, ya nasibnya berbeda gitu kan. Jadi ya agak absurd lah kalau kita percaya dengan ramalan. Jadi saya juga pernah mengamati itu ya Pak. Saya suka juga lihat zodiak gitu. Tapi pada akhirnya saya menyadari kok hari ini berbicara seperti ini, kemudian berapa hari kemudian berbicara lagi hal yang sama. Ternyata ini hanya diputar gitu ya. Betul. Jadi hanya di kutipan yang kemudian diputar-putar saja. Gitu. Demikian juga dengan tarot ini kan sebenarnya acak gitu ya. Kita tidak bisa memastikan, hanya acak saja gitu dengan mengambil kartu manapun. Ini kan jadi tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya apa yang akan terjadi esok itu sudah kitalah yang menentukan di hari ini gitu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan gitu. Nah, ada peribahasa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, ini apakah bagian dari persiapan itu, Pak? Iya, sebetulnya ini hukum alam ya. Kalau kita rajin, ya pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau seorang membaca setiap minggu satu buku tentang ekonomi, maka dalam setahun dia baca 52 buku. Sebetulnya dia tidak perlu sekolah S2, dia sudah ahli ekonomi gitu ya. Artinya ketika seorang rajin membaca, ya pasti dia fokus dan pasti dia akan pandai di satu hal. Dan sebetulnya kalau kita memang sadar bahwa kita misalnya kita ingin jadi ahli sastra, ya cobalah menekuni. Nggak perlu kuliah perlulah. Tapi kalau kita memang mau menekuni, ya bisa saja kita baca setiap hari satu buku sastra, maka setahun kita sudah ahli sastra. Jadi kita yang menentukan ya bersama Tuhan ya, kita yang menentukan dalam tanda petik nasib kita di masa depan. Mau jadi apa kita menentukan hari ini gitu ya. Jadi persoalannya memang nggak banyak orang berpikir instan. Jadi saya suka dulu ya dengan David Beckham dengan tendangan yang melengkung itu, dan dia latihan terus sampai ahli gitu ya. Kalau sekarang Pratama Arahan gitu ya, dia lempar jauh gitu ya, dia latihan. Dengan latihan terus menerus maka dia akan jadi ahli. Dan akhirnya keahlian itulah yang buatnya sukses di masa depan. Jadi begini ya Pak, kan banyak nih yang pengen diramal
artinya besok saya mau berhasil atau tidak ya gitu, besok saya bisa menjadi sukses atau tidak gitu. Tapi kan pada pengalaman banyak orang-orang yang justru kelihatannya sederhana, tidak sekolah tinggi pun, mereka bisa menjadi sukses. Artinya mereka lah yang menentukan saya mau jadi apa gitu ya ke depan, dengan berlatih itu tadi dengan mengasah kemampuan itu. Apalagi dengan dunia digital sekarang, kita bisa belajar banyak dari mana saja, kita bisa memilah itu pengetahuan, dan akhirnya kita bisa membagikan pengetahuan itu. Dan orang-orang yang bisa membagikan pengetahuan dengan sederhana, pasti banyak penggemarnya ketimbang seorang yang berpendidikan tinggi, tapi tidak mampu mengolah apa yang disampaikan dengan bahasa sederhana, pasti peminatnya juga nggak banyak, gitu kan? Iya, betul. Ada joke ya atau guyonan gitu ya Pak ya. Percuma sekolah tinggi-tinggi, percuma gelarnya tinggi, tapi nggak bisa ngomong dengan sederhana, nggak bisa dimengerti. Betul. Dan mungkin orang-orang seperti itu nggak usah ngomong. Ya, artinya berpikir dan menulis. Biasanya ya, orang yang jago ngomong itu nggak jago nulis. Orang yang jago nulis itu biasanya susah ngomong, karena mau ngomong pun diedit gitu ya. Jadi mungkin yang penting adalah persoalannya kan orang kadang-kadang berpikir kalau dia jago nulis pasti jago ngomong gitu kan, dan mungkin banyak orang kecewa gitu kan. Padahal ya itu dua seni yang berbeda ya. Ada orang yang bisa dua-duanya, tapi kebanyakan orang yang biasa bicara seringkali sulit jadi konselor yang baik kan, jadi pendengar yang baik kan, ini biasa bicara gitu ya. Tapi orang-orang yang pernah bicara, mungkin mereka akan jadi peneman yang baik. Karena mereka jarang bicara, mereka suka mendengarkan, begitu ya. Mungkin yang penting adalah, mana yang mau kita pilih, begitu ya. Jangan semua, nggak mungkin, gitu ya. Jadi, Sobat Media, kitalah yang menentukan kita mau jadi seperti apa, kita lah yang menentukan nasib kita ke depan bagaimana, dan itu dimulai dari diri kita dan juga bersama-sama dengan Tuhan kita mempersiapkannya hari ini. Dan Tuhan Yesus punya kalimat yang bagus kan, janganlah kamu khawatir tentang esok hari atau hari esok, karena hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, repotnya adalah ketika kita mengkhawatirkan hari besok, kita jadi kehilangan untuk menikmati hari ini. Karena kita mikirnya besok nih, besok saya mau ujian, atau besok saya mau ada sesuatu yang besar, berat, gitu kan. Ya besok-besok lah. Ya tentu kita persiapan dengan baik. Tapi jangan sampai kekhawatiran akan hari esok membuat kita kehilangan untuk menikmati hari ini. Lalu ketika kita sudah hari ini, jangan juga menyesali hari kemarin. Yang ngapain juga udah lewat kalau menyesal gitu kan. Yang penting adalah bagaimana menyiapkan hari ini, menyiapkan hari esok dengan persiapannya pada hari ini. Dan menikmati hari ini. Dan nikmati hari ini, karena yang kita punya cuma hari ini kan. Kita belum punya hari besok, kita sudah lewat hari kemarin. Yang kita punya memang hari ini. Iya Pak. Menarik. Jadi kira-kira nih Pak, ada kiat-kiat nggak untuk Sobat Media yang menyaksikan perbincangan kita pada hari ini tentang hari esok ini? Ya, kalau untuk Sobat Media, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Tuhan sayang kita, kita milik Dia, dan Dia yang menjadi milik kita berkepentingan akan apapun yang terjadi dalam diri kita. Lalu namanya belum berubah, Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi apapun yang terjadi besok kita tidak tahu, tapi yang kita tahu Tuhan menyertai. Dan penyertaan Tuhan besok itu sama dengan penyertaan Tuhan hari ini. Maka baiklah kita mengisi hari ini dengan sebaik-baiknya, agar besok kita bisa mendapatkan buahnya. Semua proses. Kalau mau buah, maka kita harus menanam benih ya, dan merawatnya, dan akhirnya mendapatkan buah. Tentu pada akhirnya Tuhan yang menumbuhkan. Iya. Terima kasih Pak.
Nah, terakhir ini ya, berkaitan dengan visi dan misinya Tangan Terbuka Media ini. Kalau soal tema kita pada hari ini masuk dalam penekanan yang mana dari visi dan misi Tangan Terbuka Media? Ya, kalau berkait dengan perasaan tentang hari esok itu masalah hati ya. Hati kita kadang cemas, kadang khawatir, kadang bingung, besok bagaimana. Tapi cara untuk mengolah hati adalah dengan pikiran. Caranya adalah dengan selalu ingat bahwa kita ini milik Allah, Allah sayang kita, Allah berkepentingan tentang apapun yang terjadi atas diri kita, dan Allah menyertai kita. Lalu dari pikiran itu kita nggak perlu khawatir lagi tentang hari esok. Tetapi jangan lupa, mari kita melakukan tindakan-tindakan sederhana sekarang agar kita bisa menyambut hari esok dengan lebih baik. Saya rasa begitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Sobat Media, mari kita percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Dan kita percayakan nasib kita juga kepada Tuhan, bukan kepada peramal. Dan mari kita bersama-sama dengan Tuhan juga memulai hari esok dengan dimulai dari kerja keras dan berusaha sebaik-baiknya pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk menikmati, untuk tetap berbahagia pada hari ini. Supaya kita tidak kehilangan sukacita kita, dan bersyukur untuk hari ini yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih risau tentang hari esok, warnailah hari ini dengan warna-warna yang ceria. Ya, demikian perbincangan kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Sobat Media semua, dan bagi Sobat Media yang ingin mendapatkan buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Ini renungan buku yang berisi dengan renungan-renungan sederhana tapi menguatkan kita juga. Sobat Media bisa menghubungi nomor WhatsApp Tangan Terbuka Media di 0821 2312 2049. Dan akhirnya saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Kami pamit undur, kiranya Tuhan tetap memberkati Sobat Media dimanapun berada.